Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dengan anggota Agung Ridwansyah dan Endah Dwi Sofyani dengan mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Heri Khairuddin MAG. Kami akan menyampaikan materi ayat-ayat tentang manajemen waktu. Silakan menyaksikan. Manajemen waktu. Manajemen waktu menurut bahasa yaitu kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, atau mengusahakan. Sedangkan waktu dapat diartikan sebagai lama di saat tertentu, kesempatan, tempo, dan peluang. Sedangkan menurut Atkinson, manajemen waktu ialah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan berbagai bentuk upaya dan tindakan individu yang dilakukan dengan terencana agar seseorang mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Sedangkan menurut Forrest, manajemen waktu ialah sebuah cara untuk membuat waktu terkendali sehingga dapat menciptakan efektivitas dan produktivitas. Materi selanjutnya mengenai karakteristik manajemen waktu yang sukses. Ada 5 poin penting. Pertama, evaluasi. Luangkan waktu beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Tentukan apa yang ingin dicapai, kemudian tandai aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Kedua, bencana dan prioritas. Luangkan waktu setiap hari, lebih baik jika di awal dan di akhir hari, untuk membuat rencana dengan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jika ada proyek besar, bagi menjadi proyek-proyek kecil supaya tidak kewalahan. Yang ketiga, kerjasama. Bekerjasamalah untuk melaksanakan tugas-tugas yang berat. Jika ada rekan yang ingin membantu, jangan pernah menolak. Terima bantuan tersebut untuk menghemat waktu kita. Yang keempat, belajar untuk mengatakan tidak. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan cara yang sopan. Hal ini berlaku untuk menolak pekerjaan atau aktivitas tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan kita. Yang kelima, rehat. Beristirahat merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Buatlah jadwal untuk beristirahat dan menjernihkan pikiran. Rencanakan olahraga yang teratur dan masukkan ke dalam rutinitas harian atau mingguan kamu supaya tetap sehat dan bugar. Baik, materi selanjutnya mengenai ciri-ciri waktu. Ada 4 poin penting. Yang pertama, tidak dapat diubah. Ada hubungan di antara kejadian yang disebut sebab akibat, yang mana suatu di masa lampau mempengaruhi apa yang terjadi di masa sekarang. Namun, hal yang terjadi di masa depan tidak dapat mempengaruhi masa lampau. Yang kedua, bisa dihitung. Karena waktu adalah sesuatu yang bisa dihitung dan merupakan pengukuran yang penting untuk menghampir setiap pekerjaan manusia, termasuk sains, seni, bisnis, dan kegiatan hari-harinya. Selanjutnya, poin ketiga, sesuatu yang pasti dibutuhkan, karena waktu adalah sesuatu hal yang menjadi persyaratan agar segala sesuatu terjadi. Dengan kata lain, tidak ada yang terjadi dalam sekejap tanpa perkembangan waktu. Poin terakhir yaitu sesuatu yang tidak disengaja. Berjalannya waktu merupakan suatu hal yang tidak disengaja, dalam artian sama sekali di luar kontrol manusia. Selanjutnya yaitu ayat-ayat mengenai manajemen waktu. Yang pertama, Al-Quran Surat Al-Asri ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabri. Yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.
Isi kandungan dari ayat ini yang pertama, demi masa, waktu sore atau sholat asar. Allah bersumpah dengan masa agar manusia memperhatikan masa dan memanfaatkannya dengan baik. Bersumpah dengan waktu sore sebagaimana dengan waktu duha sebagai salah satu bukti kuasa Allah, dan bersumpah dengan sholat asar karena keutamaannya atas sholat-sholat yang lain. Yang kedua, sungguh manusia berada dalam kerugian, baik di dunia maupun di akhirat, akibat hawa nafsu yang menyelubungi dirinya. Yang ketiga, semua manusia rugi, kecuali orang-orang yang beriman dengan sejati dan mengerjakan kebajikan sesuai ketentuan syariat dengan penuh keikhlasan, serta saling menasehati satu sama lain dengan baik dan bijaksana untuk memegang teguh kebenaran sebagaimana diajarkan oleh agama, dan saling menasehati untuk kesabaran dalam melaksanakan kewajiban agama, menjauhi larangan, menghadapi musibah, dan menjalani kehidupan. Selanjutnya yang kedua yaitu Quran Surat Al-Lail ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Yang artinya, demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang. Isi kandungan dari ayat ini yang pertama, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Malam yang gelap gulita dan hening menjadi waktu bagi manusia untuk beristirahat dari kepenatan siang kerja di siang hari. Yang kedua, demi waktu siang apabila terang benderang oleh cahaya matahari, sehingga manusia dapat beraktivitas dengan leluasa. Selanjutnya, ayat yang ketiga yaitu surat Ad-Duha ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Yang artinya, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggelah, dan demi malam apabila telah sunyi. Isi kandungan dari ayat ini yang pertama, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah atau demi waktu siang seluruhnya. Penyebutan waktu duha mengisyaratkan bahwa tenggang waktu ketika Nabi tidak menerima wahyu beberapa lama bagikan malam yang gelap. Sedangkan turunnya surat ini setelah itu bagikan fajar yang menyingsing. Yang kedua, dan demi malam apabila telah sunyi dan gelap, ketika matahari bergeser ke tempat lain, belahan bumi yang ditinggalkannya beranjak tenang dan gelap, menjadi waktu yang tepat untuk istirahat. Contoh ayat-ayat Al-Quran tentang manajemen waktu selanjutnya ialah terdapat dalam surah Al-Insyirah ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ, yang artinya yaitu maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keraslah untuk urusan yang lainnya. Quran Surah Al-Insyirah ayat 7. Isi kandungan ayat tersebut ialah maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lainnya. Bila engkau menyelesaikan suatu urusan dunia atau berdakwah, bergegaslah berkesimpung di hadapan Tuhanmu. Begitu engkau selesai beribadah, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Demikian seterusnya. Ayat selanjutnya terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 62 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا, yang artinya yaitu dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Surah Al-Furqan ayat 62. Isi kandungan ayat tersebut ialah
Dan bentuk kekuasaan Allah lainnya adalah bahwa Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti sesuai dengan perputaran bumi mengelilingi matahari. Siang dan malam saling berkejaran. Kejadian alam seluruh ini haruslah menjadi bahan renungan bagi orang yang ingin mengambil pelajaran bahwa semua ciptaan Allah pasti mempunyai hikmah yang besar bagi makhluknya, atau bagi yang ingin bersyukur dengan hati, lisan, dan anggota badan untuk mencari ridho Allah. Dari ketiga ayat yang telah dibacakan sebelumnya, dapat dilihat bahwa ketiga ayat itu menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan ini, karena Allah tidak akan bersumpah dalam Al-Quran kecuali untuk menunjukkan kelebihannya. Selanjutnya bagian terakhir, kita masuk ke kesimpulan dari materi kelompok kami. Ada 3 poin penting kesimpulan materi sekarang ini. Yang pertama yaitu manajemen waktu adalah cara individu memanfaatkan, mengelola, atau merencanakan sesuatu agar membuat waktu terkendali sehingga menciptakan efektivitas dan produktif dalam hidup. Dan poin yang kedua yaitu dari ayat yang telah dijelaskan sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan manusia ini, karena Allah tidak bersumpah terhadap sesuatu di dalam Al-Quran kecuali untuk menunjukkan kelebihan yang dimilikinya. Dan poin yang ketiga yaitu dari ayat yang telah dijelaskan sebelumnya, dijelaskan bahwa kita harus mampu memanfaatkan waktu dengan cara setelah selesai satu urusan yang lain, maka lakukanlah urusan yang lainnya sampai kamu tidak mempunyai waktu untuk melakukan perbuatan buruk. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi hari ini yaitu ayat-ayat tentang manajemen waktu telah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami atau kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.